apakah kemarin kita sempat mengingatkan anak-anak, ayo anak-anak fokus kita untuk belajar. Pikirannya ditahan dulu, jangan kemana-mana dulu. Ya, pusatkan perhatian untuk menerima ilmu baru atau ilmu tambahan, lanjutan kemarin dan seterusnya. Ya, itu yang wajib kita ajarkan guys. Ya, ada pertanyaan Ibu untuk ini? Untuk PM ya. Ini semua masih berproses Bapak Ibu ya, karena kemarin yang kami sempat mengundang pemateri dari Puskur ya, ibunya itu mengatakan kalau yang bukan tadinya boleh mengaplikasi, merefleksi baru memahami seperti itu. Tapi artinya itu lompat-lompat ya Bapak Ibu ya, itu tidak boleh. Jadi harus berurutan ya. Jadi merupakan tahapan ya, dari memahami dulu, kita terapkan pembelajaran pemahaman ke siswa. Begitu siswa paham, dia bisa mengaplikasi. Setelah itu baru bisa merefleksi ya gitu. Jadi nggak boleh lompat-lompat, nggak boleh mengaplikasi dulu baru nanti memahami, tidak seperti itu. Tapi kita tanamkan bahwa anak itu paham benar gitu terhadap materi sebelum mereka aplikasi, mempraktekkan sesuatu atau membuat sesuatu ya gitu. Jadi itu konteksnya seperti itu. Ketika Bapak Ibu masih menggunakan pembimbingan dalam praktek-praktek, masih ikut campur gitu ya, itu belum bisa dikatakan mengaplikasi. Itu masih dalam proses pemahaman. Ya, ketika mengaplikasi itu ibu bapak guru udah lepas tangan. Ya, harapannya anak-anak memang sudah betul, udah bisa melakukan pekerjaan itu secara mandiri, sudah nggak memerlukan bimbingan kita lagi. Itu kan bertahap ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk anak-anak juga mungkin yang perlu dipahamkan ya. Untuk merefleksi Bapak Ibu ya gitu. Jadi refleksi pembelajaran itu sangat penting. Ya sangat penting untuk kita lakukan karena apa? Kita harus tahu bagaimana anak-anak itu memahami materi, terus dia bisa mengaplikasi, kemudian dari itu dia bisa mengambil makna dari materi yang disampaikan guru untuk kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya anak-anak ada nggak materi belajar anak-anak yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari? Nah, apalagi kalau itu dihadapkan nanti anak-anak ke masalah, nah itu. Dengan ilmu ini dia bisa mengerjakan masalah sehari-hari apa? Nah, ada nggak contohnya? Ada nggak? Di sekolah belajar apa? Di rumah atau di luar? Dia menghadapi masalah karena dengan ilmunya itu dia bisa mengatasi masalah itu. Apa contohnya? Nah itu harapannya seperti itu. Ya, itu artinya merefleksi. Sudah bisa membuat apa contohnya? Iya, betul. Jadi ilmunya betul-betul bisa berguna. Dia sudah bisa merefleksi, mengevaluasi, mendapatkan maknanya yang bermanfaat buat kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Apa contohnya? Ya, udah istirahat nih. Kalau di sana misalnya menjelaskan tentang pemakaian pewarnaan yang cocok. Iya. Jangan sampai warna kuning digabung. Gitu. Iya, ketika busana diajarkan, ini kan berarti bu gurunya suka yang warna-warna monokrom. Satu warna berbeda value-nya, berbeda gelap terangnya. Nah, ketika warna kontras, tapi nggak apa-apa kan Bapak Ibu. Ada orang yang pakai baju warnanya kontras, tapi cantik-cantik aja, pede-pede aja ya. Kalau busana tuh kuncinya hanya kepedean.
pede dengan busana yang kita pakai, oh itu nggak apa-apa, nggak masalah Bapak Ibu. Gitu. Bisa jadi busana yang kita pakai ini yang kontras gitu, yang dipakai orang lain nggak cocok, bisa ya gitu. Karena tadi orang lain bisa jadi nggak pede, jadi itu mempengaruhi Bapak Ibu. Ya kan? Misalnya bagi saya ini, saya menggunakan kerudung biru, ya kan? Cocok nggak kira-kira? Nah, ya kan? Ada yang mengatakan, itu kerudung birunya mana sih, baju itu kan nggak ada gitu kan? Ada kekuningan, kecoklatan, hijau dikit-dikit gitu kan? Nah, itu ya. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kalau sukanya warna monokrom ya biasanya seperti itu. Kalau saya di rumah termasuk lebih berani daripada anak saya. Saya kalau pakai yang penting mengundang unsur warna dan saya bisa menggelapkan dan terang. Kalau anak saya enggak, maunya yang ya hampir sama warnanya. Gitu. Iya, cari aman ya. Gitu. Busana. Kalau yang lain apa Bapak nih sekarang? Contohnya apa? Ilmu yang didapat dari sekolah, tapi di rumah dia mendapatkan masalah, bisa mengatasi. Apa contohnya? Ya. Matematika paling gampang karena menghitung uang. Apa? Belum menghitung uang, belum refleksi ya Bapak Ibu ya. Apa? Nah itu harus dapat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu memikirkan ya, refleksinya itu sampai mana harapannya, ya. Yang konteks dengan kehidupan dia sehari-hari. Ya. Itu PR ya. Udah nanti habis istirahat saya tanya lagi. Ya. Ya baik Bapak Ibu, kita akhiri dulu untuk sesi pertama pertemuan hari ini. Ya selamat berisoma. Kita kembali lagi pukul 1 ya.